Halo semua, nama aku Mutiara Nauli Boris Tinjak dan hari ini aku akan perkenalkan kepada kalian mengenai Simplisia. Jadi yang pertama akan aku kenalkan mengenai temulawak. Temulawak berasal dari tanaman Curcuma santoriza dengan familia Zingiberaceae dengan bagian yang digunakan adalah bagian rimpang. Berbentuk seperti irisan rimpang, kepingnya tipis, bentuknya bulat atau agak jorong, ringan, keras, mudah patah, permukaan luarnya berkerut, bidang irisan melengkung tidak beraturan, tidak rata, sering dengan tonjolan melingkar pada batas antara korteks dengan silinder pusat, korteks sempit, bekas patahnya berdebu. Warnanya berwarna coklat kuning hingga coklat, warna kuning jingga hingga coklat jingga terang, dengan rasa yang tajam dan pahit, dan baunya khas aromatik. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan kepada kalian mengenai tanaman kunyit. Kunyit berasal dari tanaman Curcuma domestica dengan Zingiberaceae sebagai familianya. Bagian yang digunakan adalah rimpang dengan bentuknya irisan melintang timpang, ringan, rapuh, bentuknya hampir bulat sampai bulat panjang. Kadang-kadang bercabang, umumnya melengkung, tidak beraturan. Kadang-kadang terdapat pangkal upi daun dan pangkal akar. Permukaan luar kasar, terdapat bekas ruas-ruas. Permukaan dalam dengan batas korteks dan silinder pusat yang jelas. Bekas patahan agak rata dan berdebu. Warnanya kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan. Bekas patahan kuning jingga sampai coklat kemerahan. Selanjutnya, rasanya adalah agak pahit, juga agak pedas, lama-kelamaan akan menimbulkan rasa tebal, dengan baunya yang khas. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan kepada kalian mengenai tanaman lengkuas dan juga jahe. Yang pertama yang akan aku kenalkan adalah tanaman lengkuas. Lengkuas berasal dari tanaman Languas galangastans dengan familia Zingiberaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian rimpang, dengan bentuknya berupa irisan membujur, permukaan tidak rata, terdiri atas dua lapisan, lapisan luar kaku dan kasar, lapisan dalam tampak serat-serat kasar, terdapat pembatas, pada lapisan dalam patahan rimpang berserat. Warnanya lapisan luarnya merah kecoklatan, lapisan dalamnya putih kekuningan atau putih kecoklatan. Dengan baunya yang khas dan rasanya yang agak pedas. Selanjutnya adalah tanaman jahe yang seringkali kita temui di dapur. Jahe berasal dari tanaman Zingiberaceae officinale Roscoe dengan familianya Zingiberaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian rimpang dengan bentuknya berupa irisan membujur, permukaan yang tidak rata, terdiri atas dua lapisan, lapisan luarnya kaku dan kasar, lapisan dalamnya terdapat serat-serat kasar, terdapat pembatas, lapisan dalam patahan rimpangnya berserat. Lalu warnanya, lapisan bagian luar adalah merah kecoklatan, dan lapisan dalamnya adalah putih kekuningan atau putih kecoklatan. Baunya, bau khas dengan rasanya yang agak pedas. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan kepada kalian mengenai tanaman ginseng yang seringkali disebut-sebut sebagai tanaman khas orang Korea. Lalu di sini aku memiliki ginseng. Ginseng berasal dari tanaman panak ginseng dengan familia Araliaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian akar dengan bentuknya berbentuk silindris, panjangnya 2,5 sampai 20 cm dengan diameternya 0,5 sampai 3,0 dengan warnanya putih keabu-abuan sampai kekuningan. Rasanya sedikit manis pada awalnya dan diikuti sedikit demi sedikit rasa pahit. Baunya berbau khas. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan mengenai kulit kayu manis juga bawang putih. Nah, yang pertama, aku akan memperkenalkan kulit kayu manis terlebih dahulu. Di sini aku memiliki kulit kayu manis. Berasal dari tanaman Cinnamomum zelanicum dengan familia Lawrenceae. Bagian yang digunakan adalah kulit batang,
bagian dalam atau kaulis. Bentuknya, kulit batangnya menggulung, membujur, tebal, pipih atau berupa berkas yang terdiri atas tumpukan beberapa potong kulit yang tergulung membujur. Permukaan luarnya tidak bergabus, berwarna coklat kekuningan atau coklat sampai coklat kemerahan. Bergaris-garis pucat, bergelombang, memanjang dan garis-garis pendek melintang yang menonjol atau agak berlekuk. Yang bergabus berwarna hijau kehitaman atau coklat kehijauan. Permukaan dalam berwarna coklat kemerahan tua sampai coklat kehitaman. Bekas patahannya tidak rata. Lalu, warnanya adalah coklat kekuningan dengan rasa yang sedikit manis dan baunya yang khas. Selanjutnya adalah mengenai bawang putih. Di sini aku memiliki bawang putih yang sering kali kita gunakan sebagai salah satu bahan baku untuk memasak. Ini adalah bawang putih. Bawang putih berasal dari tanaman Allium sativum dengan familianya Liliaceae. Bagian yang digunakan adalah umbi lapis. Bentuknya umbi lapis utuh, berkelompok, setiap kelompok terdiri atas beberapa umbi. Bagian pangkalnya keras, seluruh umbinya licin, ujungnya runcing. Setiap umbi dilindungi oleh selaput yang tebal di bagian luar dan selaput yang tipis di bagian dalam. Warnanya putih atau putih keunguan dengan baunya yang khas dan rasanya yang agak pahit atau agak pedas. Oke, kita beralih ke selanjutnya. Masih ada tanaman yang ingin aku perkenalkan kepada kalian. Lalu selanjutnya adalah daun sambiloto. Di sini aku memiliki daun sambiloto. Oke. Daun sambiloto berasal dari tanaman Andrographis paniculata dengan familia Acanthaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian daunnya. Oke, bentuknya untuk daunnya berupa lembaran, melekuk bentuk lonjong sampai lanset, rapuh, tipis, tidak berambut, pangkal daunnya runcing, tepinya rata, ujungnya runcing sampai meruncing. Selanjutnya, warnanya daunnya berwarna hijau tua atau hijau kecoklatan. Lalu rasanya sangat pahit dan dia tidak memiliki bau. Oke, selanjutnya adalah mengenai daun kumis kucing, juga mengenai daun sirih. Nah, daun kumis kucing yang biasanya kita lihat sebagai tumbuhan yang mekar dengan cantik. Kali ini aku akan menunjukkan mengenai simplicianya. Ini adalah daun kumis kucing. Daun kumis kucing berasal dari tanaman Orthosiphon aristatus dengan familianya Lamiaceae atau Labitae, dengan bagian yang digunakan adalah bagian daunnya. Nah, bentuknya helaian daunnya rapuh, bentuk bulat telur, lonjong, belah ketupat memanjang, atau bentuk lidah tombak, pangkal membulat sampai meruncing, tepi beringgit sampai bergerigi tajam, ujungnya runcing sampai meruncing, pertulangan daun menyirip, ibu tulang daun tampak jelas, batang dan cabang-cabang berbentuk persegi, warnanya agak ungu, kedua permukaannya halus. Dan warna di sini simplicianya adalah hijau kecoklatan dengan rasa yang agak pahit dan tidak berbau. Oke, selanjutnya aku akan memperkenalkan mengenai tanaman yang terakhir, yaitu daun sirih, yang bisa dibilang sering diketahui oleh orang-orang zaman dahulu untuk kesehatan gigi. Lalu di sini aku memiliki daun sirih. Daun sirih berasal dari tanaman Piper beetle L dengan familianya Piperaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian daunnya. Bentuknya helaian daun rapuh, bentuknya bulat telur, lonjong, belah ketupat memanjang, atau bentuk lidah tombak. Pangkalnya membulat sampai runcing, tepinya beringgit sampai bergerigi tajam, ujungnya runcing sampai meruncing, pertulangan daunnya menyirip, ibu tulang daunnya tampak jelas, batang daun cabang-cabang berbentuk persegi, warnanya agak ungu, kedua permukaannya halus. Warnanya hijau kecoklatan hingga coklat, dan rasanya pedas, serta dia memiliki bau yang khas. Baik, sekian dari perkenalan simplicia yang aku miliki. Aku harap teman-teman bisa memperoleh pengetahuan yang cukup dan juga baik, sehingga kedepannya ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, tunggu aku di sesi selanjutnya.
Terima kasih.